yang menyenggol diri dan keluarga aja kan, nah, apa namanya kalau orang yang mungkin ada orang yang menyenggol kita ya kita balas dengan senyum gitu. Oke, Kak Aurel makasih ya, Kak Aurel makasih ya kakak. Guys, ini Pak Topan jomblo. Ya berapa Pak Topan? Banyak lah. Ya ada gitu lah Bu. Berapa gajinya? Alhamdulillah cukup buat istri juga dong. Nanti kalau punya istri, ya sebulan cukup nggak kalian 10 juta guys kalau menikah sama Pak Topan? Kan Pak Topan belum setahun kerja sama ibu, ya. Halo sahabat fakta, 5 ini ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Dewi Persik diduga netizen menyindir Atta Halilintar. Hal itu diberitakan oleh sebuah akun TikTok. Karena di sana Dewi Persik menunjukkan bahwa dia sopirnya itu digaji 10 juta padahal belum menikah dan padahal masih baru kerja. Dan sementara di sisi lain mantan sopir Atta Halilintar mengaku dizalimi hingga singgung soal gaji. Aurel pun akhirnya meradang. Sopir Atta Halilintar memang baru-baru ini mengaku dizalimi. Sosok mantan supir Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah ini belakangan viral di media sosial. Hal ini karena beredar fotonya sedang duduk di pinggir jalan dengan sebuah papan yang bertuliskan mantan sopir viral Atta Halilintar yang dizalimi sehingga menderita 2 tahun. Mantan sopir Atta Halilintar tersebut adalah Arman Sam yang akrab disapa Pak Arman. Ia merasa dizalimi karena setelah keluar dari pekerjaannya sebagai sopir Atta Halilintar, kini ia sulit dapat pekerjaan lagi. Padahal ada 30 orang yang sempat ingin merekrutnya sebagai sopir. Namun, para perekrut tersebut minder karena gaji sopir Atta Halilintar. Lantas, siapakah yang disebut Pak Arman menzaliminya? Saat ditemui, Arman menceritakan kisahnya setelah tidak bekerja lagi dengan Atta Halilintar. Ia menyebut ada orang yang menzaliminya terkait gaji saat ia bekerja sebagai sopir suami Aurel Hermansyah. Menurut Arman, banyak orang yang akhirnya minder memperkerjakannya karena mendengar besaran gaji sopir Atta Halilintar. Susah dapat pekerjaan lagi setelah resign sebagai sopir Atta Halilintar, Arman berjualan kopi keliling di jalan. Setelah saya nggak bekerja di Atta, saya keluar jual kopi lagi di jalan, ungkap Arman. Kemudian Arman mengaku pernah diberi tawaran untuk kerja menjadi sopir oleh seseorang. Diceritakannya orang itu disebut kaget saat mendengar Arman pernah bekerja dengan Atta Halilintar. Sepertinya banyak pihak yang menilai gaji sebelumnya yang Arman terima sangat besar. Ditanya kerja terakhir di mana, saya jawab di Pondok Indah. Saya bilang sama Bang Atta dan dia kaget. Waduh, saya bukan orang kaya seperti Bang Atta, gaji Bapak terlalu besar. Sementara Arman bingung dengan perkataan itu. Sebab Arman mengaku gajinya saat bekerja dengan Atta tidak sebesar yang diduga orang itu. Bekerja di Atta, saya keluar, dia ini jualan kopi lagi di jalan. Setelah keluar dari Atta ya? Nah, terus banyak yang minat, nanya gitu. Apa? Itu udah dari Bang Atta udah lama juga saya udah dapat yang nanya sama saya itu lama sekali ya, saya menunggu orang yang datang. Gue Parman tuh gak kerja sih, mau kerja ya, mau kerja di saya. Kerja terakhir di mana? Di Pondok Indah. Sama siapa? Saya kan nggak bohong tuh, jujur ya. Saya bilang sama Bang Atta, dia kaget. Waduh, saya bukan orang kaya seperti Bang Atta. Maksudnya bagaimana saya nggak tahu. Gaji Bapak kan terlalu besar. Itu yang pertanyaan saya tuh dari mana gaji saya besar gitu. Padahal gaji saya cuma segitu. Apa yang dinamakan fantastis itu apa gitu. Sampai
takutnya orang itu mengundurkan diri, maaf aja besoknya nanti saya hubungi lagi deh. Terus sampai 30 orang nih, 30 orang nggak tanggung-tanggung, tapi dalam kurun waktu 2 tahun nggak langsung continue gitu yang selang-seling. Kadang-kadang saya selingin sama freelance sehari 2 hari, itu saya lagi. Ya karena dari kata-kata fantastis itu aja. Dari ibu yang setelah itu ya. Iya, fantastisnya dari situ aja. Itu fantastis aja. Dan lain-lain itu dong. Sebetulnya ya atas sama itu istrinya itu baik, orangnya baik. Ya iya, karena nggak sampai hari ini belum ada yang kasih job, sampai SIM saya mati aja saya nggak tahu. Tahu, saking terkonsentrasi cari nafkah jualan kopi. Ya nggak UMR. Saya nggak UMR. Saya waktu itu mengajukan borong ya, sebenarnya borong ke HRD 5 juta. Terus dia bilang di sini nggak ada yang gaji segitu Pak. Ya udah, yang penting saya kerja aja, yang penting saya kerja. Itu gaji yang amat. Saya tadi mengajukannya diborong 5 juta gitu, tapi HRD-nya menyanggah kalau di sini nggak ada segitu Parman. Ya udah, UMR aja gitu. 42, kalau 42 sebetulnya nggak UMR gitu ya. Cuman yang saya kaget itu mungkin nggak tahu siapa katanya gaji saya itu fantastis sekali. Berapa Pak? Untuk nominalnya saya nggak tahu, fantastis sekali. Orang nggak berani katanya. Waduh, kenapa Pak Arman? Wah, saya nggak berani, mungkin bisa jadi. Nah, begitulah guys yang dianggap netizen. Kemudian Dewi Persik menyindir Atta Halilintar dengan spill gaji supirnya, bahwa gaji supirnya 10 juta. Sementara dikatakan oleh sopir Atta Halilintar tadi bahwasanya gajinya itu bahkan di bawah UMR, yaitu 4,2 juta. Karena itulah ada anggapan bahwa Dewi Persik dengan spill supirnya itu, dan kasus ini waktu itu sedang viral, akhirnya dianggap nyindir-nyindir, nyenggol-nyenggol Atta Halilintar. Ya berapa Pak Topan? Banyak lah. Ya ada gitu lah Bu. Berapa gajinya? Alhamdulillah cukup buat istri juga dong. Nanti kalau punya istri, ya sebulan cukup nggak kalian 10 juta guys kalau menikah sama Pak Topan? Kan Pak Topan belum setahun kerja sama ibu, ya baru berapa? Apa? Baru berapa bulan? Hampir 3 bulan Bu. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan gajinya masih dikit guys. Berapa gajinya? 6.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dapat ini ya, dapat istri yang bisa menerima Pak Topan apa adanya ya Pak Topan. Bukan aja kan apa namanya, kalau orang yang ada orang yang nyenggol kita ya kita balas dengan senyum. Oke, Kak Aurel, makasih ya. Kak Aurel, makasih ya Kakak, nanti besok lagi ya Kak Aurel.